Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Babu silati rahimi. Bab tali kasih. An Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu qala arada Arabiyyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi zimami naqatihi aw khitamiha. Seorang Arab dari dusun datang menjumpai Nabi. Dia memegang tali kekang untanya. Kemudian dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yukaribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu perbuatan yang dapat mendekatkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Nabi, "Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'ah." Mengabdi kau kepada Allah. Jangan duakan Allah dengan apapun. Yang kedua, wa tuqimas salata. Kemudian engkau tegakkan sembahyang. Jadi kata-kata di dalam hadis, apalagi Al-Quran, adalah iqamah, menegakkan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau keluarkan zakat. Wa tasila rahimah, dan engkau sambung kasih sayang. Sambung kasih sayang itulah bahasa kita silaturahmi. Silat, sambung, tali. Saya terjemahkan tadi tali. Jadi kena sifat tali, menyambung. Silat itu artinya sambung atau sambungan, hubungan. Rahim, kasih sayang. Itulah dia yang membuat kau bisa dekat ke surga dan menjauhkan kau dari neraka. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufa. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kami sore-sore Arafah. Sore sini maksudnya dah habis maghrib. Jamaah duduk-duduk di Arafah bersama Rasulullah. Kata Abdullah bin Abi Aufa, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, la yujali suni man amsa qati'a rahimin liyakum anna. Tak boleh duduk-duduk sama aku di sini. Orang yang tadi sore, asyiyah itu sore maksudnya lepas maghrib. Amsa sore, jelang maghrib. Yang tadi sore, dia memutuskan tali kasih. Tak boleh dia duduk-duduk sama aku sini. Liyakum anna. Bangkit dia dari sini. Tak boleh. Falam yakum ahadun ila rajulun kana min aqsal halaqati. Tak ada yang mau berdiri. Berarti tak ada yang memutuskan tali kasih. Kecuali ada seorang. Dari sudut kumpulan sahabat. Jadi Rasulullah bersama sahabat duduk-duduk malam itu. Jamaah di Arafah. Ada seorang dari kumpulan itu. Yang agak jauh. Dialah yang berdiri. Famakasa ghaira ba'idin semuanya. Setelah dia berdiri, tinggalkan majlis Rasulullah, tak berapa lama datang lagi dia. Antas Rasulullah tanya, malaka lam yakum ahadun minal halaqati ghairuka. Apa yang terjadi sama kau?
Tak ada yang berdiri seorang pun dari rombongan kita ini, kecuali kau saja. Karena Rasulullah bilang, siapa yang memutuskan tali kasih jangan ada di sini. Rasulullah tak tahu apa yang terjadi pada dia. Jamaah. Kecuali sesuatu yang Rasulullah dikasih tahu oleh Allah. Nah, ini kita kadang-kadang mengaji ini kita kata guru kita solih kali, saking solihnya tahu dia isi hati kita, tahu dia keadaan kita. Nah, Rasulullah sendiri tak tahu. Malakah? Apa yang terjadi sama kau? Tak seorang pun berdiri dari rombongan kita ini kecuali kau. Dia kata, ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah, sami'tu ladzi qulta. Aku dengar yang kau bilang tadi itu sebelum aku pergi. Nah, bahwa tak boleh di sini. Kecuali yang baik-baik saja. Yang memutuskan tali kasih jangan ada di sini. Begini ya Rasulullah. Tadi aku datangi makcik aku. Di terjemahan bibi. Nah, ini bibi di sini dari pihak mak. Jamaah. Bibi di sini dari pihak mak. Karena di bahasa Arabnya khalah. Kha alif lam tabulat. Khalah. Kalau bibi dari pihak ayah itu namanya ammah. Ain mim tabulat. Jamaah. Nah, di terjemahan jadi bibi. Tak ada masalah. Karena bahasa Indonesia tak ada begitu. Kalau daerah mungkin ada. Jamaah ya. Kalau dalam Mandailing dari pihak emak namanya bujing. Oh, dari pihak ayah namanya bau. Padahal satu level itu. Bahasa Arab pun gitu. Dari pihak emak khalah. Dari pihak ayah ammah. Satu level. Tapi bahasa Indonesia kita tidak. Jamaah. Disitulah salah satu kekurangannya kalau kita membaca terjemahan. Tak dapat kita rasa bahasa asli. Dan itu normal. Sama juga orang luar negeri membaca-baca buku Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa mereka. Juga mereka tak dapat rasakan kenikmatan bahasa asli. Jamaah. Kudatangi bibiku, makcikku. Dia memutuskan tali kasih dari aku. Diputuskannya dia yang memutuskan aku. Kan kudatangi. Lantas waktu kudatangi dia pun heran maja kabi kamu hadra bukan? Apa yang buat kau datang? Apa yang kau buat nih? Apa kayak gini? Maha dadak bukan? Apa kebiasaan kau kayak gini? Kau datang kau. Fa akhbartu billadzi qulta. Ku kasih tahu dia apa yang barusan kau sampaikan tadi sebelum aku pergi ya Rasulullah. Fastaghfarat li wastaghfartu laha. Dia pun minta ampun kepada Allah untuk aku pun minta ampun untuk dia. Jadi saya koreksi, bukan dia memutuskan aku. Kami saling kami saling memutuskan. Jadi saling lah ini. Jamaah. Karena bahasa Arab itu tuqati'uni, saling memutuskan tali kasih. Jamaah. Itulah maka aku datang. Kata Nabi, ahsan ta'ijlis, bagus kau duduk sekarang sini. Karena sesungguhnya kasih Tuhan tidak turun kepada satu masyarakat yang di dalam masyarakat itu ada yang memutuskan tali kasih. Bayangkan, cemana hidup kita sekarang, jemaah? Memutuskan silaturahmi. Ya, kan ya? Kata Syabulis As-Samarkandi, di dalam hadis itu menjadi dalil bahwa memutuskan tali kasih adalah dosa besar. Hati-hati jemaah. Ya. Karena tindakan pemutusan tali kasih itu menghalangi datangnya kasih Allah kepada orang itu dan orang yang bersama orang itu. Macam kita ngaji di sini ada berapa orang? Seandainya di antara kita, di hati kita putus kasih sama orang, maka kita tak dapat. Orang tadi tak dapat kasih Allah, majelis ini pun tak dapat. Ya, jadi silat itu tali, hubungan. Silat itu hubungan. Saya mudahkan paham, terjemah jadi tali. Rahim itu kasih. Kasih itu nampaknya dalam hati. Maka hati kita tak boleh ada rasa putus dari orang lain. Bahwa orang memutuskan kita, itu urusan dia. Ya. Hati kita tak boleh.
Ya, jadi ini harus dipahamkan dengan betul. Jadi tali kasih itu batin dia batin, ya kan? Maka wajib orang muslim bertaubat kepada Allah dari memutuskan tali kasih, minta ampun kepada Allah, wa rahim. Sambung balik tali kasih itu. Karena Nabi menjelaskan dalam hadis pertama tadi bahwa tali kasih itu mendekatkan orang kepada kasih Allah. Kasih Allah itulah surga. Menjauhkan orang dari neraka. Hmm. Diriwayatkan dari Rasulullah mengatakan, tidak mamin hasanatin a'jalu sawaban sarahim. Tidak ada kebaikan yang lebih cepat mendapat pahala selain daripada kontak batin. Enak mengartikan silaturahim ini kontak batin. Jadi tidak ada pahala yang lebih cepat diberikan Allah selain kontak batin. Tidak ada dosa yang pantas disegerakan Allah siksaan bagi pelakunya di dunia. Padahal siksaan itu masih ada lagi stok untuk dia di akhirat. Selain zina dan putus hubungan batin. Nah, ya. Jadi makanya zina tuh segera tuh dapat siksa di dunia. Sama. Nah, bagyun itu aniaya. Nah, maksud aniaya di sini menggelapkan jiwanya. Nah, bagyun itu aniaya. Di antara tindakan yang menggelapkan jiwanya adalah zina. Nah, bagyun itu bisa diartikan zina, menggelap apa? Aniaya. Aniaya itu zalim. Nah, menzalimi hak orang, jamaah. Saya tak kasih contoh. Kalau korupsi, apa lagi? Menggunakan fasilitas negara untuk pribadi, keluarga, itu nggak saya jelaskan lagi. Ya, udah jelas salah, jamaah. Kendaraan plat merah untuk apa? Kerja yang diamanahkan negara. Iya. Petugas kerja. Pokoknya untuk kerja yang diamanahkan negara. Itu kendaraan plat merah. Terus kenapa dibawa undangan? Gaji bupati gaji orang muda. Kalau gaji itu kan kalau negara pribadi, kalau yang bukan kalau negara. Jadi Bang Yud itu menganiaya. Di antaranya adalah zina. Maka tadi saya langsung artikan zina dan memutuskan kontak batin. Jadi kontak batin yang terputus itu perskotnya sudah Allah kasih. Orang sekarang nggak ngerti perskot. Ngertinya DP. Nanti awak tanya DP pun apa artinya, mungkin tak tahu juga. Orang bahasa Inggris. Jamaah kan? Nah, Panjar masih ngerti orang kita. Jamaah. Jadi, memutuskan kontak batin, perskotnya dapat. Tapi masih ada simpanan siksaan itu nanti di akhirat. Nah, yang mau dapat susah hidup, ya putus saja kontak batin. Aman itu. Dari Ammar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari atuknya. Kata atuknya, ada seorang sahabat menjumpai Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, aku punya karib kerabat. Aku sambung, aku kontak batin sama orang tuh. Orang tuh putuskan sama aku. Putuskan orang tuh dari aku. Aku maafkan orang tuh nganiaya aku. Aku buat baik sama orang tuh, sama keluarga aku, karib kerabat aku. Karib kerabat aku buat buruk sama aku. Afa ukafi'uhum. Boleh aku balas orang tuh, ya Rasulullah? Rasulullah tak boleh. Izan sebab jika kau balas, jika begitu, artinya kalau kau balas, tasariku jami'an sama aja kok sama orang tuh. Sama kalian semua. Walakin khus bil fadli. Nah, tapi lakukanlah yang baik, yang afdol, yang utama. Wasilhu. Tetap kau kontak batin dengan orang tuh. Karena sesungguhnya senantiasa tolongan Allah bersamamu selama kau tetap kontak batin. Tak ada. Begitu kan ya, Wak? Wah, dulu bisa lah. Sekarang rumah dia aku beli bisa. Aku gusur dia bisa. Kecil lah. Tengok. Macam Firaun dah. Kan? Macam Firaun. Saya, nauzubillah bukan apa-apa.
Saya berani bilang, seluruh resep hidup kita itu ada dalam agama dan sudah dibocorkan oleh Rasulullah. Nggak ada yang sisa. Kenapa kita jadi orang Islam ini susah juga? Jemaah, kan? Ya susah luar maupun susah dalam. Ekonomi susah. Dipahami konsep agama yang bagus-bagus itu jadi sempit. Dalam pun susah, padahal resep udah ada. Dah, disebutkan ada 3 kelakuan, 3 orang Melayu kata PL, akhlak, ada 3 akhlak orang surga. Yang 3-3 ini tak akan ada kecuali pada orang yang berjiwa mulia. 1, buat baik sama orang yang buat buruk sama dia. Dia pula nggak dikasih Idul Adha kemarin. Hah? Nah, tengoklah, nanti ada masa kau. Belum kejadian, udah dibegitukan. Kan cuma, ya tak tahu lah saya jamaah. Saya minta sama yang tua-tua lah. Saya nggak ngerti hidup kayak gini, terus terang aja. Nggak ngerti. Nah, sama sekali nggak ngerti. Ya udahlah, cuma ya hidup kita masih jalan-jalan apa ngurus-urus gitu kan. 2, maafkan orang yang rugikan dia. 3, tetap memberi kepada orang yang berdangki sama dia. Masuk surga nih. Mudah aja nih kan. Mana susahnya nih? Udah Ustaz, tapi untuk melaksanakan berat. Ya, enggak. Apa payahnya? Enggak ngerti saya. Apa payahnya? Dia buat buruk sama kita, tetap aja buat baik. Pas giliran dia dapat baik. Kita beli durian banyak. Ya udah kasih tetangga-tetangga. Apa masalah? Ya, saya nggak ngerti aja. Jadi aku bukan sok-sok baik, nggak ngerti saya. Kenapa harus gitu? Kan? Sekarang gini, apa yang nggak kita buang ke laut? Ya, nah, depan saya tak mungkin tak ngerti laut. Apa yang nggak kita buang ke laut? Semua kita buang. Tapi apa kata laut? Yang kalian perlu dari aku, ambillah. Ambil semua. Yang kalian perlu dari aku, ambil. Coba dulu. Ada kikirnya. Coba dulu. Saya nggak tahu, ini banyak yang tua-tua yang pengalaman hidupnya udah. Saya rasa sederhana aja lah. Kan? Coba dulu, kan? Makanya enak hidup, happy dia. Selalu aja dah. Kalau dulu ada Ustadz ngasih contoh mangga. Ya, awak ingat mangga juga lah. Awak kan anak-anak biasa. Kita lempar mangga, apa kata mangga? Kata pohon mangga apa? Kau lempar aku dengan batumu, ku kasih buahku untukmu. Coba. Waktu jatuh buahnya. Coba. Kan? Kadang pakai pisau kita potong, kita jolok. Dia tetap ngambil lah. Kan? Enggak susahnya apa? Tadi yang bilang gitu kan. Susah, apa susahnya? Buat enak. Tinggal lagi saya mau bagi tahu. Karena kita hidup tidak dibimbing oleh ilmu masyarakat kita, maka mau hati-hati. Kadang kita berbuat begitu, kita tetap buat begitu, dia nanti jatuh jadi sombong. Orang tadi. Nah, dia buat negatif sama kita buat positif sama dia. Nanti dia jatuh jadi sombong. Merasa dirinya besar. Ini mau hati-hati. Nah, atau nanti dia fitnah kita. Akan betul dia yang salah. Buktinya dia datang sama aku. Ini mau hati-hati. Jamaah. Kita tidak hidup dikuasai oleh ilmu. Kita tidak dikuasai ilmu. Nanti berbahaya. Namun prinsipnya buat aja apa masalahnya. Seterusnya dari Dhahak bin Muzahim terkait ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd 39. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u yusbit. Allah hapus yang Allah suka dan Allah biarkan yang Allah suka. Nah, apa maksudnya ini? Tafsirannya apa? Menurut Dhahak bin Muzahim, ada orang yang dia kontak batin
Sisa umur dia 3 hari. Tapi sebab dia kontak batin, maka tak dihapus Allah dia 3 hari. Malah ditambah Allah menjadi 30 tahun. Allah tetapkan dia. Ada orang yang memutuskan kontak batin dia. Sebetulnya sisa hidup dia 30 tahun, tapi dihapus Allah menjadi 3 hari. Artinya, kontak batin bisa memperpanjang umur. Kontak batin, ya, bukan sering jumpa. Sering jumpa belum tentu kontak batin. Kontak batin kan. Rasulullah mengatakan, la yuraddul qadaru la yaruddul qadara illa du'a'u wa la yazidu fil umuri illa al birru wa inna rajula la yuhramu rizqu bi dhanbi yusibuhu. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Inilah kata orang, doa menolak takdir. Tidak ada yang menambah panjangnya umur kecuali kebaikan. Orang terhalang rezekinya sebab dosa yang dia lakukan. Jadi doa menolak takdir, kebaikan memperpanjang umur, dosa menghalangi rezeki. Nah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, siapa yang berhati-hati sehingga tidak dia langgar hukum Allah. Kalau diterjemahkan mungkin bertakwa kepada Tuhan. Takwa itu artinya hati-hati sehingga dia tidak melanggar hukum Tuhan. Dan dia kontak batin. Allah panjangkan umurnya. Allah panjangkan umurnya. Kemudian Allah kayakan dia. Allah sejahterakan dia dengan hartanya. Kemudian keluarganya menyukainya. Nah, kita teruskan. Nanti kita jelaskan. Kata Syekh Abdul Laith As-Samarkandi, para ulama berbeda pendapat yang dimaksud panjang umur itu apa. Sebagian mengatakan memang umurnya yang panjang. Jadi Allah tambah angka umurnya. Jadi orang yang kontak batin ditambah panjang umurnya. Tapi kata sebahagian, tidak. Karena ajal sudah ditentukan. Ajal itu artinya masa. Rujukannya surah Yunus ayat 49. Apabila datang masa mereka, batas waktu hidup mereka, tak bisa ditunda sekejap pun, tak bisa dipercepat sekejap pun. Sehingga bukan maksudnya ditambah panjang umur. Tetapi makna panjang umur itu adalah ditulis pahala untuk dia setelah matinya. Apabila ditulis pahala setelah mati, walaupun dia mati, pahalanya akan terus. Itulah makna panjang umur. Bisa juga maksud panjang umur itu, seperti Allah yarham Buya Hamka sebut, dikenang orang. Dah lama awak mati tetap dikenang orang. Itu juga disebut panjang umur. Doa menolak takdir ini macam mana maksudnya? Ada ketentuan itu di diri Allah. Dan ada ketentuan itu. Ketentuan itu adalah takdir. Ketentuan disebut bahasa Arabnya takdir atau qadar. Ada yang pada diri Allah tak ditulis semua di Lauh Mahfuz. Sehingga malaikat tak tahu. Ini diantara pengertian doa menolak takdir. Jadi ada ketentuan. Jadi ketentuan hidup si hamba dari A sampai Z pada diri Allah. Dari A sampai Z itu tak semua Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Sehingga malaikat tak tahu. Jadi kalau ditengok di Lauh Mahfuz, tak ada doa. Sehingga semestinya setelah dia masuk rumah, dia terpleset. Padahal pada diri Allah ada doa. Boleh faham nih? Di Lauh Mahfuz tak tertulis doa. Tapi di diri Allah ada dia doa. Sehingga kalau kita tengok Lauh Mahfuz, dia masuk rumah terpleset. Itulah takdir dia. Dan itu diketahui oleh para malaikat. Tetapi Allah tak kasih tahu kepada malaikat bahwa ada takdir Allah untuk dia setelah masuk rumah berdoa. Tak jadi
Kepleset. Maka setelah peristiwa tanya di kepleset. Rupanya ada doa. Itulah diantara pengertian doa mengubah takdir. Jadi takdir yang di Lauh Mahfuz berubah sebab doa. Padahal di diri Allah sebenarnya sudah ada ketentuan dia berdoa. Tapi tak tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ada di Lauh Mahfuz masuk kepleset. Rupanya sebetulnya antara masuk dan kepleset ada doa pada diri Allah. Setelah dikasih tahu, itulah maka disebut doa mengubah takdir dari masuk kepleset. Sebab ada doa, dari masuk tak jadi pleset. Itulah makna doa mengubah takdir. Makna berikutnya doa mengubah takdir. Memang dalam Lauh Mahfuz, masuk doa, kepleset nggak jadi. Masuk doa, kepleset nggak jadi. Andai kata nggak ada doa, masuk kepleset. Itulah diantaranya juga pengertian doa mengubah takdir. Jangan dipahamkan doa ini mengubah takdir dalam pengertian Allah mau nggak mau mengubahnya sebab doa kita. Kalau itu pahamnya, berarti Allah tidak berkuasa, melainkan Allah tergagah oleh doa kita. Kalau bahasa kita tergagah. Jadi Allah terpaksa oleh doa kita. Padahal doa kita nggak ada apa-apa sama Allah. Nah, suka-suka dia. Itu pengertian doa mengubah takdir. Berikutnya, dalam pikiran kita, kalian naik kendaraan itu, kalau lewat jalan itu tak akan bisa. Karena jalan itu belum diperbagusi semua. Masih ada lubang-lubang. Tapi berkeras juga kan ke sana, apa boleh buatlah. Doalah aku, mudah-mudahan selamat kalian. Andai tak ada doa ini, orang tuh boleh jadi mengalami kecelakaan. Ini doa mengubah takdir kecelakaan. Meskipun pada hakikatnya ini sudah ada dalam ketentuan Allah. Tapi dalam kenyataannya, andai tadi aku tak berdoa, boleh jadi kalian kecelakaan. Itu diantara pengertian doa mengubah takdir. Jangan dipahamkan kita punya kuasa. Dengan doa kita, Allah bisa mengubah takdirnya. Itu salah tauhid. Ya, jemaah. Kemudian tadi, kebaikan menambah umur tadi sudah. Jemaah ya, kebaikan menambah umur sudah. Kemudian, dosa menghalangi datangnya rezeki. Faktanya, jangankan orang muslim berdosa, orang non-muslim yang mengatakan Allah sudah mati pun, bahkan mengatakan Tuhan tak ada, hidupnya bagus saja. Ya bagus saja. Awak yang sembahyang nih, tengoklah. Nah, apa maknanya nih dosa menghalangi rezeki? Dosa menghalangi rezeki ini, jemaah, artinya, satu, rezeki yang halal itu terhalang masuk. Itu diantaranya. Rezeki yang halal itu terhalang masuk. Dua. Itu yang keduanya. Nah, yang keduanya, dosa itu menghalangi rezeki berkah. Jadi tidak menghalangi rezeki yang tidak berkah. Jadi pintu penjara. Itu kan dosa. Ini untuk mudah kiaskan aja lah. Pintu penjara, dosa. Dihalanginya rezeki masuk. Dihalanginya orang benar masuk. Yang masuk dalam penjara, itu kan orang-orang salah. Bahwa mereka benar-benar salah atau tidak, nanti dulu lah. Kadang kan pengadilan belum tentu juga lurus-lurus dia mah. Tapi secara kenyataan, dia terlihat salah. Nah, jamaah ini untuk mendekatkan paham saja. Jadi, dosa. Nah, ini dosa. Ini pintu penjara. Menghalangi dosa, menghalangi rezeki halal. Pintu penjara menghalangi orang benar masuk.
Itulah maksud diantaranya. Sehingga dosa, pintu penjara, menghalangi rezeki yang berkat. Jemaah. Jadi, terus kita, zahir nampak kita lurus-lurus saja. Kenapa duit kita sedikit? Ternyata boleh jadi, yang sedikit itulah yang benar-benar halal. Sehingga dapat kitalah rezeki yang berkat. Masalahnya kita kan pentingnya banyak. Sehingga ketika dapat sedikit kita nggak alhamdulillah. Rajin awak ke agama nih. Payah dapat duitnya. Padahal sebetulnya yang sedikit itulah yang benar-benar kita perlukan. Maka Allah seleksi. Tak Allah kasih semua. Ya, itulah yang berkah. Tapi kita nggak sampai sana. Kadang-kadang goncang juga awaknya yang nggak sembayangnya. Banyak aja duitnya. Main haram orang itu. Semua lah. Kan? Sehat, lancar, karir bagus. Yang hebatnya orang-orang masjid pun suka sama dia. Padahal dia ada. Betul. Kita itu tadi lah. Tetapi bisakah kita mengatakan rezeki orang tu yang banyak dia tak sembahyang, yang banyak dia buat yang tak betul itu padahal pasti haram? Tak bisa. Tak bisa. Bisa kita bilang dia tak berkat? Tak bisa. Karena itu urusan Allah. Kita mencoba memahami hidup kita nih, jawab. Oke? Dah. Itu ya. Jadi jangan salah-salah kajinya. Kadang mau goyang tuh. Jujur-jujur awak. Hajak payah. Mau minum kopi sekali ke kedai pun payah. Dia awak tengok kerja kemarin nyogok. Tahu awak. Suap sana, suap sini, proyek dia berapa banyak siramnya tuh. Tapi dah 4 kali setahun ini dia umroh Mau sedapnya doa dia di depan Ka'bah. Siapa bilang sedap? Abu Jahal depan Ka'bah. Cara kita berpaham nih lucu. Jika Tuhan hanya ada di tempat-tempat suci di Mekah sana, lantas untuk apa kita sembahyang sini? Jauh-jauh. Jauh-jauh. Aja. Perbandingan kalau Tuhan hanya ada di sana, lantas untuk apa kita berdoa sini? Ini hati-hati. Kabul doa sana. Jadi sini tak kabul. Ayo hati-hati nih. Kan? Dah, boleh paham insyaAllah. Selalu aja lah. Diriwayatkan. Ya. Diriwayatkan oleh Sa'id dari Qatadah. Qatadah mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa Nabi mengatakan, ittaqullaha, hati-hati kalian melanggar hukum Allah. Ittaqullah artinya bertakwa kepada Allah. Hati-hati kalian melanggar hukum Allah. Wasilur rahimah, kontakkan batin kalian. Fa inna abqalakum fid dunya wa khalaqukum fil akhirah. Tindakan kalian tadi itu bertakwa dan menguatkan kontak batin itu membuat kalian lebih lama hidup di dunia dan itu memberi kebaikan bagi kalian di akhirat. Abqa, baqo, membuat kalian lebih kekal di dunia. Di terjemahan sebelumnya lebih apa? Itu menjadi bagus bagi kita. Jadi jemaah, buat baik saja. Lebih lama kita tinggal di dunia nih. Sama ada fisik kita atau nama kita. Seperti yang dijelaskan di atas tadi. Dan itu baik bagi kita di akhirat. Disebutkan kalau kau masih punya karib kerabat, tak datang kau ke sana. Misal kata jalan kaki, tak datang kau. Walam tu'tihi min malika. Harta kau pun tak sampai sama orang tuh. Faqad qata'dahu. Berarti kau telah memutuskan hubungan batinmu dari mereka. Makanya saya kata tadi, yang zahir tetap penting. Yang zahir tetap penting. Datang berkunjung. Kemudian yang bisa dibantu, dibantu. Jamaah. Oke?
Wa fi ba'di suhufi mimma anzala ta'ala, di dalam sebahagian kitab yang Allah turunkan, wahai manusia, silhamikum alaika, hubungkan kasih sayang kalian, kontakkan batin kalian menggunakan harta kalian. Kalau pelit kau pakai harta kau tak mau, atau kau miskin tak ada harta, pakai kaki kau, kontakkan batin. Nah, cara kita kasih, tak ada harta, kaki. Nah, pergi jalan, jumpai jemaah, kan? Sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bazzar, kontakkan batin kalian, sambungkan tali kasih sayang kalian, walau dengan mengucapkan salam atau kirim salam, cara kita. Ya, ya, saya harus bagi tahu nih, jangan sempat biar orang begitu sama kita, kita jangan. Jemaah, kan? Aku mau mati soalnya. Kata Maimun bin Mahran, ada 3 tindakan atau 3 sikap lah. Kafir muslim sama. Kafir muslim sama, tak boleh beda-beda. 1, kepada siapa kau berjanji, penuhi janjimu, walau kepada orang muslim, orang kafir. Karena sesungguhnya kau berjanji kepada Allah. Ini jangan sama orang kafir, sama orang apa pun nggak dipenuhi janji. Coba jemaah, hati-hati. Saya harus terang-terang katakan, hati-hati. Berjanji itu hati-hati. Ya. Seterusnya, siapa saja yang punya hubungan kerabat, sambungkan itu. Walau muslim, walau kafir. Nah, saudaranya kafir, ayahnya kafir, emaknya kafir, atau anaknya kafir. Nah, tetap hubung. Ya, itu hubungan darah tangan bisa putus tuh. Cuma tangan putus. Dan kalau orang kafir masuk Islam, tak perlu ganti nama. Nggak ada pelajaran. Ya, yang lebih mengerikan, udah ganti nama, binnya bukan bin ayahnya. Kan nggak didurhaka nih. Dia mah. Nggak ada ganti nama. Umar kafir, Islam, Umar juga. Mana berubah nama dia? Tetap Umar aja, mah. Kafirnya Umar, Islamnya Umar. Binnya tidak bin Abdullah, bin Khattab juga. Ikrimah. Ikrimah itu kafir, masuk Islam, sahabat Nabi. Tetap bin Abu Jahal. Abu Jahal top leader itu. Pembenci, musuh Rasulullah. Bukan pembenci malahan, musuh Rasulullah. Abu Jahal enggak. Bukan. Abu Lahab. Abu Lahab. Jadi dia mah. Ini masuk Islam ganti nama bin Abdullah. Wah, nggak sopan. Wa mani tamanaka, ini seterusnya. Wa mani tamanaka amanatil fatih musliman kana au kafiran. Siapapun yang mempercayai sesuatu kepadamu, penuhi kepercayaan itu, walaupun orang yang mempercayaimu itu muslim atau kafir. Ini kafirnya mainkan dulu, nggak ada dosa. Kalau orang kafir, kalau orang muslim yang mengamanahkan sama, berat nanti akhir ini orang kafir, kerak neraka, kata dia. Antam ya. Dari mana pelajarannya? Sedangkan Nabi berutang sama kafir, dibayar Nabi. Apa lagi jemaah? Pernah Nabi berutang sama orang kafir, ngasih boroh. Apa masalahnya? Ya. Tapi kita ini tah dari mana pelajarannya? Ya. Nah, kata Ka'ab Ahbar, demi Tuhan yang membelah laut untuk Nabi Musa dan Bani Israel, tertulis dalam kitab Taurat. Apa? Ittaqi rabbaka. Takwa kau kepada Tuhan. Artinya hati-hati melanggar hukum Tuhan. Wa birra walidaika, berbuat kebaktian kau kepada kedua orang tuamu. Wasil rahimaka, sambungkan tali kasih sayang. Amuddulaka, amuddalaka fi umurika, kupanjangkan umurmu. Wa uyassirka fi yusrika, ku cukupkan hartamu, ku mudahkan pada kemudahanmu. Artinya ku cukupkan hartamu.
Wa asrif anka musraka. Ku jauhi sulitmu. Ya. Nah, resa-resa udah ada, tinggal kerjakan saja. Apa susah dia. Allah Ta'ala memerintahkan kita di banyak tempat di dalam Al-Quran untuk kontak batin, silaturahim. Di antaranya Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian melanggar hukum Allah yang kalian saling meminta dengannya. Kemudian takutlah kalian memutuskan tali kasih sayang. Takut kepada Allah. Nah, kalian meminta kepada Allah segala hajat. Takut kalian memutuskan kasih sayang. Sambung dia, jangan putuskan. Ayat lain Al-Isra 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu. Berikanlah karib kerabat hak dia. Nah, berikan apa berupa apa? Berupa perhubungan batin tadi dan kebaikan. Ayat lain lagi. Ini surah An-Nahl ayat 90. Kita baca terjemahan supaya cepat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat adil dan kebaikan. Ini biasa dibaca khatib Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Ya, ini maksudnya adil itu apa? Tauhid, yaitu bersyahadat. Suruhlah orang bersyahadat. Dan berbuat ihsan, kebaikan. Buat baik sama manusia. Maafkan orang. Dan berikan hak karib kerabat. Yaitu suruh orang untuk bersilaturahmi. Kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Jadi, adil, ihsan, ita'idil kurba. Adil artinya tauhid, ihsan berbuat baik, ita'idil kurba, perhubungan kasih sayang. Allah suruh 3, Allah larang juga 3. Sambungannya. Wa yananil fahsya wal munkar wal baghi. Allah Ta'ala larang dari berbuat keji, yaitu durhaka, mungkar. Yang mungkar ini artinya yang tidak dipandang baik oleh agama. Dan al-baghi, yaitu menyiksa, merugikan orang lain. Al-baghi, jamaah. Tak boleh. Di terjemahan apa? Al-baghi, menyusahkan. Ya, menyusahkan orang lain. Al-istitalatu 'alan nas. 3 dilarang. Jadi jangan buat dosa, jangan buat yang tidak dipandang baik oleh agama, dan jangan menyusahkan orang. Allah Ta'ala suruh Rasulullah kasih nasihat orang itu dengan yang 3, jangan yang 3, jangan lakukan yang 3. Mudah-mudahan mereka dapat mengambil pelajaran apa yang kau sampaikan. Jelas ya, itu yang disampaikan oleh khatib juga tuh. Inna Allah budi alu ihsatu bainal fahsyi wal munkar tadakkarun gitu. Ya'idukum la'allakum tadakkarun. 3 perintah, 3 larangan. Seterusnya jamaah, ini cerita Utsman bin Maz'un. Dia katakan, Rasulullah itu kawan aku. Aku tidaklah masuk Islam kecuali karena madu sama dia. Jadi aku masuk Islam karena malu. Dan aku kan ilal Islam, ilallah. Karena dia asyik ngajak aku aja supaya mengimani Allah. Masuk Islam lah aku. Tapi begitu pun Islam tu tak kuat di hati aku. Tak kuat dia. Sekali waktu aku duduk-duduklah dekat dia. Dia cerita-cerita sama aku. Sedang-sedang elok-elok cerita, aradu anni. Tiba-tiba dia cerita sama orang lain yang di sebelah aku. Dia berpaling dari aku, cerita sama orang lain. Habis dia cerita, macam ada. Jadi sebenarnya tak ada orang. Tak ada orang. Ya. Seakan-akan dicerita sama orang. Di samping dia. Kata Utsman bin Maz'un. Aku cerita dengan dia, sedang-sedang cerita, dia berpaling ke orang di sebelah dia. Padahal tak ada orang. Habis itu pun dia akbala alaih. Habis itu dia menghadap sama aku. Kata dia apa? Jibril barusan datang. Jadi rupanya Rasulullah sedang cerita dengan Jibril. Kata Jibril memberitahu kepada aku, kata Rasulullah. Itulah surah An-Nahl tadi. Sesungguhnya Allah suruh berbuat adil. Maksudnya tauhid. Berbuat kebaikan sama orang. Maksudnya maafkan orang. Kemudian berikan hak karib kerabat. Maksudnya kontak batin. Itu sampaikan Rasulullah tadi. Aku pun senang. Sejak saat itu, Islam itu pun kuatlah di batin aku. Kuatlah aku jadi Islam. Aku pun bangkit.
Kujumpailah paman Rasulullah dari pihak ayahnya, itu Abu Thalib. Kucerita sama dia, aku barusan duduk-duduk sama keponaan kau. Tiba-tiba di tengah ayat Al-Quran. Apa komentar Abu Thalib? Ikutilah Muhammad tuh. Kalau kalian ikut dia, kalian menang, kalian berjaya, kalian sukses, kalian tersyudu, dapat petunjuk. Demi Allah, demi Allah, kemana anakku itu tak akan dia suruh, kecuali yang baik-baik akhlak, mulia akhlak. Andai pun dia jujur atau dia nipu, tak akan dia ngajak kalian, kecuali ajak yang baik-baik. Dialog antara Abu Thalib dengan Utsman bin Maz'un itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun ingin pula supaya Abu Thalib beragama Islam. Dia ajak kepada Islam, tapi menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Thalib tidak menerima Islam. Itulah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kau tak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kau cintai. Hanya Allah yang bisa beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Al-Qasas ayat 56. Faqad zakarallah azza fi hadhil ayah silaturahmi. Dalam ayat ini Allah jelaskan perhubungan kasih sayang. Ya, Allah jelaskan perhubungan kasih sayang, kontak batin itu. Sampai Rasulullah ingin keluarganya pun masuk Islam. Tapi ada kuasa Allah di dalam itu. Namun yang menjadi pelajaran kita kontak batin. Ada ayat surat Muhammad ayat 20-23 disebutkan. Saya baca terjemahannya. Maka mungkinkah, apakah mungkin jika kalian berkuasa, kalian berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahmi? Silaturahim. Ya, kadang sebut silaturahmi, jamaah. Mana-mana pun sama. Silaturahmi, silaturahim. Hadis silaturahim. Kalau dalam hadis silaturahim. Mungkinkah kalau kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali kasih sayang? Orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang Allah murkai mereka. Allah buta, Allah pekakkan telinga mereka, Allah butakan penglihatan mereka. Itulah orang-orang yang memutuskan perhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jamaah. Jangan, itu terlarang. Ya, kita kadang ngompori pula. Ya. Dia kayak gitu sama kau. Udah cocok yang kau balaskan tuh. Cocok. Ngompori. Kan? Disebutkan Allah Ta'ala menciptakan rahim, kasih sayang. Waktu Allah ciptakan kasih sayang, Allah bilang, aku Tuhan yang pengasih, engkau adalah kasih sayang. Atau bahasa kita, aku Tuhan pengasih, engkau sayang. Kuputuskan orang yang memutuskan kau, kata Allah. Kusambung orang yang menyambung kau. Sudah begitu hebat. Kan? Nah, disebutkan. Kasih sayang itu atau rahim itu tergantung-gantung di aras. Siang malam dia panggil-panggil, ya Tuhanku, sambungkanlah orang yang menyambung aku karenamu. Putuskanlah orang yang memutuskanku. Waqta' man qata'ani fika. Putuskanlah orang yang memutuskanku karenamu. Nah, ini di situ terjemahannya apa? Sambungannya? Putuskanlah yang memutuskanmu. Karena engkau. Jadi maksudnya gini, jamaah. Ada masanya kita memang harus memutuskan hubungan. Tapi ini pada diri Rasulullah pun sangat jarang terjadi. Kecuali pada orang-orang yang memang sudah dikasih tahu Allah, dia tidak akan Islam. Dan itu baru terjadi setelah. Contoh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu munafik sejati. Dalam kafir, luar Islam. Tapi Rasulullah tak tahu dia orang kafir dalamnya. Maka disebut dia munafik. Nah, waktu dia mati, Rasulullah mau menyembahyangkan. Ditegur oleh Allah Ta'ala. Ditegur oleh Allah Ta'ala, jangan kau sembahyangkan. Karena sesungguhnya dia kafir. Jadi yang barusan ini hati-hati. Pada diri Rasulullah pun boleh dikata, ini boleh dikata. Ini tidak terjadi. Boleh dikata tidak terjadi. Jamaah. Nah, bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, masuk Islamkanlah antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amar. Abu Jahal namanya Amar. Umar namanya Umar. Jadi kalau digabungkan dua Umar. Ya Allah, kuatkan
dengan salah satu dua Umar ini. Artinya, sebelum Allah Islamkan Umar bin Khattab, hati Rasulullah pun kepada Abu Jahal ada juga. Padahal Abu Jahal begitulah sikap dia kepada Rasulullah. Jadi yang barusan kita baca ini hati-hati. Tak betul kau ini, putuskan aja. Karena Allah. Enggak begitu. Ini baru kejadian setelah jamaah. Dan pada Rasulullah sendiri pun boleh dikata tidak terjadi. Ada kejadiannya, itu pun setelah. Maka kepada kita yang kita urus adalah perhubungan itu. Hasan Basri mengatakan, ini ngeri lah ini ya. Kalau ilmu sudah ditonjolkan, pelaksanaan ilmu disia-siakan. Orang hanya berkasih-kasihan pakai lidah saja. Apa bahasa kita? Omong kosong, bahasa kasarnya. Bang? Enggak, itu oke lah. Bahasa kita hari itu omong kosong, manis mulut, basa-basi. Hati-hati jemaah, hati-hati kita mengatakan kita senang sama si fulan, hati-hati. Jadi kalau orang sudah menonjol-nonjolkan ilmu, menyia-nyiakan praktek ilmu tadi, kemudian omong kosong, tapi tabaghadu bil qulubi, hatinya saling membenci. Wa taqata'u bil arhami, putus kontak batin, Allah murkai mereka, Allah pekakan mereka, Allah butakan mereka. Hati-hati. Kalau ini dah kejadian, perbanyaklah dekatkan diri sama Allah Ta'ala. Itu pertanyaan awal tadi. Jadi tak mesti juga kita jumpa. Tak jumpa pun kalau hati kita, ya maaf. Tentu kalau bisa jumpa jauh lebih baik. Jumpa pun kalau hati tidak. Ya, kata Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi. Ini langsunglah kepada Yahya bin Sulaim. Dia cerita, di Mekah itu ada orang Khurasan. Dari Khurasan, ini Asia Tengah. Orangnya soleh. Saking solehnya orang pun kalau nyimpan-nyimpan barang sama dia. Sekali waktu adalah orang datang ke Mekah, menyimpan barang sama dia, uang sejumlah 10.000 dinar. Banyak. Ini 1 dinar 4 gram. 1 dinar 4 gram, lebih kurang. Ayo kalau 10.000? 40.000 gram. 40 kilogram emas. Berapa triliun? Apa nggak gila wah nengoknya? Kalau cara kita, disimpan sama dia. Nah, orang yang menyimpan itu tinggalkan kota Mekah karena keperluan. Belakangan datang balik, ternyata dia dengar kabar. Orang Khurasan yang tempat dia menyimpan sudah meninggal. Dia tanya anaknya, dia tanya keluarganya tentang harta itu. Tak ada yang tahu. Lantas orang tadi yang menyimpan tadi ditanyalah kepada orang-orang alim di Mekah. Kata orang tuh, gini, dia tanya gini, aku simpan sama dia 10.000 dinar. Ternyata dia mati. Anaknya, istrinya tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu di mana dia simpan. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan orang alim nih. Apa yang tuan-tuan perintahkan kepada saya? Kata mereka, kami harap mudah-mudahan dia orang surga lah itu. Begini, nanti kalau udah lewat tengah malam, atau sepertiga malam, kau datang ke sumur Zam-Zam. Kau tengok sumur Zam-Zam itu ke dalam. Kau panggil nama dia. Fulan bin Fulan panggil. Orang yang tempat menyimpan barang. Wahai orang yang menjadi tempat kepercayaan penyimpan barang. Panggil. Lantas, si orang yang menyimpan barang tadi lakukan itu malam hari. Tak ada yang jawab dari dalam. Besoknya dia tanya lagi sama orang-orang alim Mekah. Dia ceritakan apa yang dialami. Kata mereka, orang-orang alim Mekah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut-takut kami, dia orang neraka lah itu. Ginilah, pergi kau ke Yaman. Di Yaman ada satu tempat namanya Barhud. Di Barhud itu ada sumur. Lakukan hal yang sama. Lewat sepertiga malam atau setengah malam. Lakukan sama, kau teriak, panggil Fulan bin Fulan. Aku orang yang punya barang. Yang kusimpan sama kau. Ana sahibul wadi'ah. Ya. Tadi mungkin ada salah saya menerjemahkannya. Ana sahibul wadi'ah. Aku yang punya barang. Dia lakukan. Tak berkali-kali dia teriak. Sekali aja, Fulan bin Fulan, dah ada jawaban. Tak ada jawaban dari dalam.
Lantas si punya barang terkejut, "Woi hak, aduh mak, apa nih? Apa yang buat kau bisa di sini? Kan orang baik." Dia jawab, "Aku ada keluarga di Khurasan sana. Tapi itulah putus kontak batin sampai aku mati. Inilah dibuat Allah begini sama aku. Beginilah aku jadinya di tempat ini. Adapun harta kau, masa takut, tetap macam semula. Aku tak percayakan harta yang kau percayakan sama itu kepada anakku, tidak. Tak aku kasih tahu. Ada di rumah aku. Ke rumah kau datang ke rumah aku, minta sama anakku supaya dia membolehkan kau masuk. Nanti jalan kalian di rumah aku, di bahagian ini gali. Kau akan dapat di situ. Dilakukan, harta itu ada. Tapi dia putus hubungan batin. Hati-hati jemaah. Dah. Kata Syekh, boleh samarkan dia. Idza kana rajulan idza qaraba wa lam yakun ghaiban anhu fala alaihi an yasilahum bil hadiyati wal biziarah. Kalau kita punya karib kerabat dan kita ada bersama-sama mereka, wajib sambungkan tali kasih sayang itu dengan cara sering kasih hadiah, berkunjung. Bahasa Arabnya ziarah, bahasa kita mungkin di situ berkunjung. Jemaah, itu kasih hadiah berkunjung. Tapi kalau nggak sanggup dengan harta, ya berkunjung. Misal kata nolong-nolong apa yang mereka perlukan, kita tolongkan. Kalau pula kita tak ada bersama-sama mereka, mereka tak ada sama-sama dengan kita, bisa dengan cara sekarang lagi. Kalau di sini dengan tulisan. Kalau cara sekarang, ya banyak macam. Handphone ada. Kalau sanggup jalan-jalan, datangi. Itu lebih utama lagi. Jamaah. Hubungan saudara. Tapi masalahnya itu tadilah. Datangi saudara pakai plat merah. Jadi masalah. Jamaah. Nah, dalam kita silaturahmi ada 10 kebaikan yang terpuji. 1, ridha Allah. Karena Allah suruh kita silaturahmi. 2, menggembirakan saudara. Karena ada hadis Rasulullah. Perbuatan paling afdal adalah menggembirakan hati orang mukmin, asalkan sesuai syariat. 3, menyenangkan malaikat. Karena malaikat suka dengan orang yang silaturahim. 4, mendapat pujian dari orang lain. Itu menunjukkan baik. 5, membuat setan menjadi berduka, sedih. Jamaah, kan? 6, panjang umur. 7, berkat rezeki. 8, senang waktu mati. Bukan, menyenangkan yang sudah mati. Bukan senang waktu mati, menyenangkan yang sudah mati. Karena ayah-ayah kita, atuk-atuk kita, mereka senang kalau melihat kita silaturahmi kepada karib kerabat. 9, menambahkan kasih sayang. Liana idza waqala sawa min as-suri wal husni izamina ilahi wa yu'inuna ala dhalik bagalau ziyadu fil mawaddah. Karena yang didatangi kalau orang yang sedang senang kita datang makin senang. Kalau sedang susah dia menjadi senang. 10, nambah pahala waktu mati. Karena yang kita tinggalkan biasa doakan kita. Mengingat kebaikan-kebaikan kita. Ya maaf. Kan? Itulah dia. Seterusnya, kata Anas bin Malik. Ini kita habiskan kena sedikit lagi. Ada 3 kelompok manusia di akhirat nanti berada di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. 1, orang yang menghubungkan silaturahim. Allah panjangkan umurnya. Jamaah, Allah luaskan rezekinya. Perempuan yang ditinggal mati suaminya, ternyata harus mengurus anak-anaknya yang yatim. Dia bertanggung jawab mengurus itu sampai Allah cukupkan dia untuk mengurusnya, atau sampai mati. Sama ada dia mati atau anak-anaknya yang mati. Ini Allah kasih naungan di aras. Orang yang punya makanan, kemudian dia panggil anak yatim orang miskin makan. Bukan acara. Nggak mesti acara, jamaah. Itu selalu saya bilang, asal ada duit kita lebih sedikit, panggil satu orang kawan makan ke rumah. Sekedar makan aja. Tak usah pakai tahdim tahlil. Ya kan? Nanti awak bawa makan 3 orang, ini acara apa? Tak ada, makan. Nggak tahu. Makan ya dah. Dah, pulang. 1 orang, 2 orang. Macam kita kan. Anak-anak di rumah. Dah. Jamaah, bukan mesti bawa-bawa
Apa pula kan? Tahtim tahlil tak begitu. Begitu pun tak ada masalah. Rasulullah katakan, tidaklah seorang melangkah 1-2 langkah. Kalau di sini 2 langkah. Yang lebih disukai Allah Ta'ala. Ada 2 langkah. Tidaklah ada 2 langkah yang dilangkahkan orang yang lebih Allah sukai. 1, langkah mengerjakan sembahyang fardu. 2, langkah kepada karib kerabat. Jemaah. Disebutkan penutup hari ini, ada 5 perbuatan siapa yang terus-menerus melakukannya, Allah tambah untuk dia pahala. Ibarat kata pahala tadi macam bukit-bukit yang kokoh kuat, nggak akan berubah untuk dia. Allah luaskan rezeki dia. Cuma kalau disebut luas, dalam pikiran kita banyak. Ini dia, 1000 jadi 1.000.000. Padahal maksud luas ni lapang hidup kita, jemaah. Kan itu maksud luas tuh. Kan orang sibuk ngurus pajak kendaraan kan. BBM naik, pajak kendaraan, awak tak ada ngurus-ngurus. Ada sepeda, misal kata. Atau sepeda pun tak punya. Hanya jalan kaki saja. Kan luas dia, Mak. Tak ada susah-susah situ. 1, siapa yang senantiasa sedekah, sedikit atau banyak? 1. 2, siapa yang senantiasa silaturahim, sedikit atau banyak? 3, siapa yang berjuang menyabung nyawa di jalan Allah Ta'ala? 4, siapa yang senantiasa berwudu dengan catatan jangan mubazir, gunakan air. 5, yang patuh kepada kedua orang tuanya. Senantiasa patuh sama orang tuanya. Pun dengan catatan, tidak boleh durhaka kepada Allah. Jadi patuh sama orang tua, tak boleh buat durhaka kepada Allah Ta'ala. 5 ini bisa lakukan. Karena ada yang susah aja, mah. Mudah semua. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.